Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan COVID-19. Oh ya sahabat, pernahkah kalian mendengar tokoh-tokoh proklamasi? Siapa saja mereka dan apa peran mereka masing-masing? Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut. Peran proklamator. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia ini aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung pada tahun 1927. Soekarno dan kawan-kawannya pernah mendirikan PNI, dan pada zaman Jepang ia pernah menjadi ketua Chosangshin dan PPKI serta anggota BPUPKI. Berikut peran Soekarno dalam proklamasi yaitu yang pertama, Soekarno menyusun konsep teks proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, Soekarno mendatangani teks proklamasi, dan yang ketiga, Soekarno membacakan teks proklamasi dan menjadi pemimpin Indonesia. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Beliau juga dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi. Selain itu, Bung Hatta juga mempunyai peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Menyusun konsep proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi. Peran tokoh sekitar proklamasi. Yang ke-1, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang 12 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Ia juga seorang menteri luar negeri dan berperan juga dalam teks proklamasi. Peran Ahmad Subarjo dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 1 yaitu menyusun konsep teks proklamasi. Yang kedua, mengakhiri Rengas Dengklok dengan nyawanya menjadi jaminannya agar semua tokoh dapat kembali ke Jakarta. Hai, nama saya Nuri. Saya mau menjelaskan tentang Soekarni dan Fatmawati. Soekarni adalah seorang pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Dilahirkan di Blitar tanggal 14 Juli tahun 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei tahun 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Peran Soekarni adalah sebagai pelapor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dan ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Fatmawati. Fatmawati adalah istri Presiden Indonesia pertama Soekarno. Peran Fatmawati dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menjahit bendera Indonesia yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Burhanuddin Muhammadiyah merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Latif Hendra Dingningrat, S. Mumut, dan Trimurti. Mereka sangat berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17 Agustus 1945. Itulah tadi video tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video tadi adalah peserta didik mampu menganalisis peran penting Sayuti Melik, kemudian B.M. Dia dan Latif Hendra Diningrat dalam proses mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain dua tokoh proklamator kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta,
ada juga beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu pertama adalah Sayuti Melik. Beliau dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau dilahirkan di Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 November 1908. Yang kedua adalah B.M. Biak. Beliau dilahirkan di Kutaraja, Banda Aceh, 7 April 1917. B.M. Biak memiliki peran yang penting dalam mendokumentasikan detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga berperan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Yang ketiga adalah Latif Hendra Diningrat. Beliau dilahirkan di Jakarta 15 Februari 1911. Beliau dikenal sebagai salah seorang pengibar Sang Saka Merah Putih pada upacara bendera pertama pada proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik sahabat, untuk lebih memahami materi yang kita bahas, kerjakanlah soal berikut. Baik sahabat, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi sumber belajar buat kalian. Saya Ketut Sarjana SS, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Kubu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi Santi.